Albi, Afrika, Albertius, Chelsea, Justin, Deko Bayu, Deka Putri, Gabriel, Anu, Itu Kade, Ayun, Pesha, Elang pada Lagi, Adeka, Mai, Muhammad Arif, Muhammad Trianto, Sakit, Muhammad Sariton, Neo, Nikmat Anga, Nur Azza, Andi Arya, Izin, Sandi Okapra, Mega, Randy, Ido, Sofia, Siva, dan Perdana. Oke. Mulai pembelajaran, Kakak mau tidak sama kalian. Pernah nggak sih kalian coba berpikir bagaimana manusia itu bisa mempunyai keturunan? Gimana itu kak? Ya gimana? Gimana manusia bisa memiliki keturunan? Cowok sama cewek kak. Iya ada yang cowok ada yang cewek. Oke gitu. Terus ada masalah ya. Itu kan kita pasti mengalami yang namanya pubertas. Ya kan mengalami pubertas. Ada yang tahu nggak pubertas itu apa? Proses pendewasaan. Jadi yang lain ada yang tahu nggak pubertas itu apa? Ya makanya soal prediksi oke betul. Nah jadi kakak beri penguatan. Pubertas itu merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, menuju remaja sebenarnya. Dan tersebut tuh memiliki ciri-ciri misalnya tuh ada perubahan fisik, perubahan hormonal dan juga perubahan fungsi tubuh kita pada saat masa pubertas. Nah, ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pubertas itu apa saja? Yang lama itu apa saja ciri-ciri pubertas? Misalnya, ya, lagi, Suara berubah. katanya, terus kedua jambul. Oke, terus kemudian ciri-ciri pubertas pada perempuan. Hai, ya, nah itu tadi merupakan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan. Nah, perkembangan tersebut itu tuh tidak terjadi secara begitu saja, melainkan ada organ dan juga fungsi dari suatu sistem yang ada di dalam tubuh kita. Ada yang tahu nggak sistem apa itu? Ya benar, Albertius. Sistem yang besar itu merupakan sistem reproduksi manusia. Nah, hari ini kita akan mempelajari sistem tersebut, sistem reproduksi manusia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa struktur organ adalah laki-laki dan juga perempuan itu memiliki struktur organ dan fungsinya masing-masing. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi laki-laki atau pria. Nah, yang akan kita pelajari itu akan struktur organnya, fungsinya dan juga hormon apa saja yang berperan dalam sistem reproduksi laki-laki. Nah, ini merupakan struktur dan fungsi organ pada pria. Nah, organ reproduksi pada pria itu tuh ada dua, ada bagian reproduksi luar dan juga organ reproduksi dalam. Organ reproduksi luar itu terdiri dari penis dan juga struktur. Kalau yang organ reproduksi dalam itu terdiri dari testis, saluran kelamin dan juga kelenjar kelamin. Pertama kita akan bahas tentang organ reproduksi luar pada pria. Yang pertama itu penis. Pada penis itu terdapat 3 rongga. Nah, 2 rongga bagian atas itu terdiri dari corpus cavernosa dan 1 rongga di bawahnya itu adalah corpus callosum. Corpus callosum ini terdiri Gabriel, kuncinya
Antara saprotum kanan dan juga saprotum kiri itu terdapat jaringan ikan dan juga otot polos. Nah, ada yang saprotum kiri itu kayu dengan saprotum. Dalam testing juga terdapat yang namanya otot. Nah, Bapak mau dengerin? Fungsinya untuk mengatur testis agar tetap stabil. Sebentar ada suhunya, Kak. Sebentar ada suhunya. Suhunya 34 derajat Celcius. Jadi testis merupakan fungsinya itu untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Nah tadi anak-anak sperma ini tuh kayak nah, bagian testis itu ketika dibelah ada yang namanya saluran saluran ini itu fungsinya untuk tempat pembentukan sperma. Jadi nanti ada Berarti yang kucing-kucing steril itu dipotong ya, Kak? kucing steril. Begini, Kak, begini, Kak. Oh, ini ya. Ya, nanti aku. Fungsi dari testis untuk memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis dan juga memproduksi hormon testosteron. Nah, ingat-ingat di testis itu ada namanya uterus yang fungsinya tempat pembentukan sperma. Nah, yang nomor 1 itu namanya protoferens. Protoferens itu sebagai saluran dalam sperma dari epididymis menuju ventricula urinalis atau kantong sperma. Lalu yang kedua, yang ketiga itu namanya tuh vas efferens. Vas efferens itu tuh fungsinya untuk mengeluarkan penyaluran sperma ke epididymis. Lalu yang ketiga, yang ini namanya epididymis sebagai tempat pemasangan dan penyimpanan sperma sementara. Lalu yang keempat itu namanya lobus. Lobus ini fungsinya sebagai tampang testis dan juga untuk melindungi miniferus. Lalu yang kelima, yang kuning itu namanya tubulus miniferus. Jadi fungsinya sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, inilah beberapa dari testis. Siapa aja? Pada sebagai saluran yang dilalui lobus miniferus. Jadi kita belajar ini tuh bukan yang biar kayak aneh itu bukan, tapi kok kan belajar kayak tahu oh ini fungsinya begini. Iya, Kak, kita tahu. Nah, selanjutnya organ dalam yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin ini Tahu, Bro. ternyata adalah tempat pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, gamet itu terdiri dari dua, spermatogenesis dan juga oogenesis. Spermatogenesis itu merupakan proses pembentukan gamet jantan atau pembentukan sel sperma. Kalau yang oogenesis perempuan itu untuk pembentukan sel gamet betina atau gamet bukan jamet ya. Jamet. Oke. Tadi pembentukan gamet ada dua apa aja? Kalau spermatogenesis itu pembentukan gamet apa? Spermatogenesis sudah jelas kan sperma itu bentuk jantan. Kalau yang oogenesis itu pembentukan gametnya atau spermatogenesis itu berlangsung saat itu mengalami masa pubertas. Kalau yang oogenesis pada perempuan dan wanita itu terjadi saat dalam kandungan. Bedanya. Lalu kita akan mempelajari tentang spermatogenesis, yaitu pembentukan sel sperma atau sel gamet. Nah, ini
kemudian proses pembentukan sperma itu terjadi ada 3 sel yang berfungsi pada proses pembentukan tersebut. Nah, ini sel yang terlibat dalam spermatogenesis. Ada spermatogonium atau sel induk spermatozoa penghasil sperma. Ada yang kedua itu sel sentoli yang fungsinya untuk siap. Kelompok harimau, gagak, ros, anggrek siap? Siap. Jadi sequence-nya nanti setiap anggota kelompok tolong siapa perwakilannya, siapa yang maju pertama, maju kedua, maju ketiga gitu ya. Kita bukan mau pimpah, tapi kakak mau copot balon yang ada di sini. Kelompok harimau, gagak, ros, anggrek siap? Siap. Oke, kakak. Ros, ini kelompoknya Dede. Kakak comot ya. Ya, pada nomor 1 silakan maju. Kelompok 1. Berapa tuh? Satu yang Oke, asik. Oke. Ayo waktu B ini. Salah toh, kayak mana sih? Yang benar terima kasih poin 10 ya. Rasa derak kayak nyampe kak. Pasti 20. Kalau benar kicau mania. Kalau salah Bapak Koenu. Panjang. Kayaknya B. Panjang semua itu. Dia panjang. Dia panjang